yang musik ministry mungkin tahu gitu, yang worship ministry tahu gitu. Dan bahkan ada satu cerita juga gitu, ada satu pastor yang pernah cerita gitu. Waktu dia pertama kali ikut Tuhan gitu, ditanya, kamu cinta Tuhan nggak? Cinta. Kamu cinta Tuhan nggak? Cinta. Kamu cinta Tuhan nggak? Cinta. Oke, kalau gitu mobil kamu dipakai untuk musical equipment ya, angkat-angkat. Gitu. Atau kita seringkali make a joke gitu di worship team. Cinta Tuhan nggak? Cinta. Makanya katanya ada yang bilang kamu dieksploit katanya. Jadi kerjanya banyak gitu. Kenapa? Karena cinta Tuhan. Nah, seringkali saudara, even though kita pikir ini joke, kita pikir kalau kita mengatakan kamu cinta Tuhan enggak, dan kita mengatakan kamu dikasih kerjaan banyak, seringkali kita make a joke like this. Tapi yang very interesting yang saya ingat kembali pada saat saya membaca firman ini, yaitu dikatakan Tuhan Yesus menanyakan kepada Petrus, apakah kamu mencintai saya? Jadi Tuhan Yesus pun melakukan dalam kehidupan kita. Gak hanya kehidupan Petrus. Tuhan menanyakan kepada kita pada pagi hari ini, apakah kamu mencintai saya? Tuhan Yesus menanyakan kepada kita, how much do we love God? Berapa banyak dari kita yang mencintai Tuhan? Berapa cinta kita sama Tuhan? Dan pada saat itu juga waktu Tuhan Yesus menanyakan kepada Petrus, jawaban Petrus yaitu, ya Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Akhirnya pun dia bilang, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Nah pada saat itu Petrus take it seriously saudara. Seringkali kita make a joke out of it. Kita mengatakan, wah kalau kamu ditanya gitu itu kebanyakan ya. Ada yang mengatakan gini, kalau kamu tanya gitu itu kebanyakan ya, nanti kamu dikasih ministry loh. Saya bilang gitu. Benar? Pernah dengar kata-kata ini? Saya sering dengar. Tapi yang benar saudara, Tuhan Yesus pun melakukan hal yang sama. Kalau kita mengatakan, kita melihatnya bahwa kalau Anda ditanya seperti itu, berarti kita mikir itu kerjaan. Berarti Anda salah dalam kehidupan kita. Kita sudah salah dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus pun melakukan kok. Tuhan Yesus yang mengasihi Simon Petrus, dia mengatakan, apakah kamu mengasihi saya? Dan Simon Petrus mengatakan, ya Tuhan. And then Tuhan kasih apa? Kasih tugas. Tuhan pun kasih tugas dalam kehidupan kita. Gembalakanlah domba-dombaku. Banyak hal yang kita bisa belajar dari domba-domba. Maksudnya dari mengembalakan domba-domba, saudara. Yang terakhir yang ke-7 yang saya katakan, yaitu kalau kita mau ikut Tuhan dalam kehidupan kita, walaupun excitement sudah gak ada lagi, kita harus tetap mengembalakan domba-domba Tuhan. Bukan berarti kita jadi pastor. That's not what it means. Domba-domba bisa dalam segala hal dimaksudkan, either itu orang-orang yang Tuhan taruh, apakah itu di pekerjaan kita, apakah itu di sekolah kita, atau di banyak hal. Domba-domba can mean a lot of things. Satu hal yang saya bisa sharingkan, for Lizzie and for Katie, domba-dombanya itu papanya dan mamanya. I know that for sure. Karena seringkali dia mengatakan hal-hal yang saya belajar dari dia. Suatu kali juga dia mengatakan something yang saya sendiri sempat kaget. Saya tanya sama dia gitu ya, nggak tahu nih dia dramatisnya dia atau enggak, saya nggak tahu. Tapi saya tanya, waktu kita pulang dari Thanksgiving itu saya tanya, Lizzie, did you enjoy your time? Saya tanya, kamu enjoy nggak pergi Thanksgiving retreat and play with? Saya bilangnya, saya tambah. Tapi kan pasti jawabnya iya. Play with Jojosh, saya bilang, with Sammy, with Maddie and everybody else. Saya bilang, no daddy. Saya bilang, oh no jawabannya. Saya tanya lagi, saya pikir salah kali ini anak ini gak ngerti. Saya tanya lagi, kamu enjoy gak sih main sama mereka semua itu? No daddy. Dia jawab gitu lagi. Saya pikir, kok jawabannya no melulu ya? Padahal kelihatannya kok excited sekali gitu kalau waktu ketemu mereka gitu. Jadi saya tanya akhirnya sama dia, so what do you enjoy? Saya tanya gitu. Dia bilang, playing with Kathy and mommy and daddy. Saya gak ngerti apakah dia lagi mengambil hati atau enggak, saya nggak ngerti terus terang. Tapi waktu itu saya nggak kasih apa-apa sih, jadi mestinya enggak, mestinya jujur gitu ya. Tapi saya pikir, wow, anak kecil umur 3 tahun bisa ngomong begitu. Saya pikir, wow, amazing.
Dan dari cerita Lizzie lagi gitu, there's a lot of story with Lizzie. Kita juga experience a lot of things yang menjadi berkat bagi saya juga gitu. Satu hal lagi yang saya sempat waktu itu Benny juga ada di sana gitu. Saya sempat kaget juga, dan ada pastor juga dan lain-lain beberapa teman-teman yang waktu itu pergi sama kita gitu. Kita lagi di Houston on Fire event gitu. Terus pada saat itu saya bilang sama dia, karena waktu nyampe sana itu banyak anak-anak muda berdoa. Sudah mulai acara itu mereka sudah berdoa. They are praying for the event. Itu presence of God feel so thick pada saat itu. Dan saya tanya sama Lizzie, do you feel the presence of God, Lizzie? Dia bilang, no Daddy. Dengan jawaban dia yang biasa. No, banyak kan no sih. Terus saya bilang lagi, really? I felt the presence is so thick gitu. Saya ajak dia ngobrol gitu. Presence is so thick here, Lizzie. I can feel God's presence here. Dia bilang, no, I don't feel it. Saya bilang, oke deh. And then I said, saya ini iseng gitu kan. Saya tanya, there's so many people there. Saya tunjuk, itu orang-orang itu semua itu yang di depan itu anak-anak muda itu, they're praying, Lizzie. Mereka tuh doa supaya nanti Tuhan bakal turun di tempat ini. Saya bilang gitu sama dia. Dia bilang, dia diam, dia nggak bilang apa, dia diam. Dia liatin gitu mereka. Dia dengan matanya gitu liatin gitu, dia jalan-jalan sebentar liatin gitu. Saya pikir ya udah cukup lah, ngomong begitu kan udah cukup, kira-kira ya that's it. And then I ask, actually ada satu word lagi yang saya ngomong, satu sentence saya kelupaan. Saya bilang sama dia, do you want to go pray like them? Saya bilang, kamu maju ke depan berdoa seperti mereka enggak? Saya tanya gitu. Dia diam. Saya pikir ya sudah, mungkin anak kecil kan seringkali kan forget ya, ditanya apa gitu nggak jawab, terus jalan-jalan main-main lupa. That's what I thought. Tapi ternyata enggak, dia diam gitu berapa lama. And then about 3 minutes later she said to me, Daddy, I want to go up to pray. Dia bilang gitu. And then after that, I thought she was again joking karena dia baru 3-year-old. So I said to her, you want to go up to pray? Saya tanya gitu. Dia bilang, yes. Do you really want to go there to pray? Atau masa, no, that's not really funny, you know. So aku tanya lagi gitu sama dia bilang, yes. Sepertinya determined gitu. So, jadi habis itu kita maju ke depan, kita berdoa. Amazing sekali saudara. Dia berdoa, I think dia bukan prophet ya, bukan kayak anaknya si Pastor Denny Bonilla. She's not a prophet, right? She's just a little kid. But I don't know whether she really prayed or not. I don't know. Karena pada saat itu ya dia angkat tangan, but I don't know what she was doing, really. Tapi pada saat itu dia maju ke depan. Kita maju ke depan. I think she prayed because she lifted her hand and then she mumbled stuff and everything. You know, and then after a while gitu, setelah berapa lama 15 menit sampai setengah jam gitu di depan. And then suddenly she said, udah selesai. Dia bilang gitu, we're done. Dia bilang gitu. I said, really? Yes, Daddy, we're done. Terus saya angkat dia, kita balik ke belakang. And then as soon as that was done, mereka mulai acara. And I thought to myself, wow, I don't even know when they're gonna start. Saya sendiri aja nggak tahu kapan mulainya, dan saya sendiri pun nggak tahu gitu kapan mesti berhenti berdoa itu saya nggak tahu, tapi dia tahu. Jadi seringkali kita pikir dalam kehidupan kita mengembalakan domba-domba. Siapakah domba-domba kita? Saya mikir kadang-kadang, you know what? Maybe for them who's a little kid who cannot do much, orang sekitar mereka itu domba-domba dia. Even her dad, even her mom is her sheep. Di dalam situasi ini. Dari sana saya belajar something saudara. Siapapun di sekitar kita, itulah domba-domba yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Enggak peduli umurnya berapa, enggak peduli apakah lebih besar, lebih kecil, lebih tua, lebih muda, pemimpin atau bukan pemimpin, atau bawahan kita, atau siapapun. Tapi itulah domba-domba yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Itu yang saya belajar pada saat itu. Saya mikir, wow, amazing sekali. She likes to pray. I think I can say she's prayer warrior. Karena kalau doa, semua temannya disebutkan. Yaitu Jojos, yaitu Sammy, yaitu Stefan, semua deh. Dan papa mamanya segala, Irfan segala disebutin semua. Om Irfan segala, semua disebutin sama dia kalau dia doa. Jadi before she sleeps, she prays and she names everybody she can name
and she remembers at that point, dia sebutin semua. Ichan, semua anybody deh. Pokoknya yang dia ingat, dia sebutin. Jadi saya belajar, wow, dari kecil kita bisa nih. Ternyata kita bisa anak-anak kita menjadi berkat pada saat mereka mulai kecil. Dan yang paling amazing dari firman ini, yaitu yang terakhir kali yang saya baca, yaitu kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi sekali lagi, saudara, yang saya belajar, Tuhan Yesus gak pernah ngasih something yang Tuhan Yesus sendiri gak pernah ajarkan sama kita. Tuhan Yesus gak pernah, sebelum Tuhan naik ke atas, sebelum Tuhan naik ke atas surga, Tuhan Yesus mengajarkan gimana caranya menggembalakan domba-domba. Yaitu di ayat-ayat sebelumnya yang kita baca selama itu. What Jesus did to the disciples, apa yang dia lakukan untuk disciplesnya pada saat itu. Dimana Tuhan Yesus mengatakan spend time with me. Tuhan Yesus mengatakan adalah baunya and have fellowship. Apakah Tuhan Yesus harus ngajak mereka? Enggak harus. Dia sudah punya makanan, dia enggak perlu mereka. Enggak perlu apa yang lakukan untuk mereka. Tapi Tuhan Yesus mengatakan beberapa hal dan melakukan beberapa hal karena Tuhan Yesus ingin mengajar mereka. Nah, inilah yang kita bisa belajar dalam kehidupan kita. Yuk kita tutup dengan doa.